Sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Wow, luar biasa sekali. Eh, Aplaus untuk Bapak Ibu guru PJUK seluruh Nusantara ya. Bapak Ibu di sini tentunya oke. Ya, kelihatan nggih Bapak Ibu? Terdengar jelas ya suara saya? Iya, sudah terdengar Sudah. Ibu dan sudah tertampil juga untuk share screen-nya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin di sini tidak ada niat untuk menggurui, di mana kita sepakat bahwa diklat ini kita jadikan silaturahmi dan berbagi pengalaman, kita sharing tentang apa yang kita alami di lapangan dalam pembelajaran. Bapak Ibu, di malam ini ada yang mengatakan begini, Bapak Ibu, ikan sepat ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Begitu ya Bapak Ibu. Kita langsung to the point saja. Bapak Ibu, di malam hari ini saya diberi materi yaitu profesionalisme guru PJOK di era digital. Bapak Ibu, ini CV saya. Nama saya Salmawati SPD MPD, saya guru PJUK SMK Negeri 2 Kudus. Saya tinggal di Desa Gondowarum, RT 3 RW 5, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, nggih Bapak Ibu. Nomor HP saya 082137989288. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Mbak Ratih, saya di sini mencoba menularkan atau mencoba menjalankan minat bakat saya Bapak Ibu menulis beberapa artikel di jurnal juga, dan saya salah satu guru yang menulis di media guru Bapak Ibu dalam program Satu Guru Satu Buku. Bapak Ibu, alhamdulillah saya juga menjadi penggerak komunitas PJUK dan sebagai fasilitator narasumber mengenai khususnya mapel PJUK. Bapak Ibu, saya membuka jaringan sharing seluas-luasnya Bapak Ibu melalui Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan juga TikTok. Bapak Ibu, berbicara profesionalisme. Apakah guru PJUK sudah profesional nih? Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Tapi kita akan menjawab Bapak Ibu, tapi kita review dulu. Apa sih profesional? Apa sih profesionalisme? Nah, Bapak Ibu, profesionalisme memiliki 3 suku kata yang penting Bapak Ibu, yaitu profesi. Nah, dan profesionalisme serta profesionalisasi. Bapak Ibu di sini bahwa profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, dan etika tertentu. Tentunya profesi sebagai guru PJUK, sebagai pelatih maupun sebagai wasit memiliki keterampilan dan memiliki keahlian. Bapak Ibu, sedangkan profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan profesinya untuk mencapai tujuan. Dalam menjalankan profesional, tentunya kita akan mendapat bayaran, nggih Bapak Ibu, summer atau penghasilan. Selanjutnya Bapak Ibu, profesionalisasi. Ini tugasnya guru PJUK Bapak Ibu, di mana proses membuat badan organisasi menjadi profesional. Contohnya Bapak Ibu, kita mempunyai komunitas seperti MGMP misalnya, atau komunitas guru, PGRI, di mana kita bertugas Bapak Ibu berkewajiban membuat badan organisasi tersebut menjadi profesional, eksis, baik di dunia pendidikan maupun di bidang lainnya. Berbicara tentang profesionalisme guru, yaitu merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan kualitas dan integritas seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Tentu ini sudah kita miliki Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya mengutip beberapa pendapat
bahwa dari Martinus Yamin tahun 2007, profesionalisme mempunyai pengertian yaitu seseorang yang menekuni pekerjaan berlandaskan keahlian, kemampuan, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Saya yakin bahwa guru PJOK memiliki intelektualitas. Profesional adalah pekerjaan, Bapak Ibu, atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan itu tadi, Bapak Ibu, kita mendapatkan gaji dari profesi kita yang memerlukan keahlian atau kecakapan. Ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bapak Ibu, dalam profesionalisme itu memiliki 4 kompetensi. Kita sudah paham tentunya ada 4 kompetensi minimal yang harus kita miliki. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Namun Bapak Ibu, di sini ada peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kependidikan dan Pendidik. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca dan memahaminya. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru tentang model kompetensi guru tahun 2023. Bapak Ibu, ini akan diterapkan untuk penilaian kinerja guru di tahun 2023 dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Di mana sebelumnya kita akan mengisi kuesioner yang berisikan kompetensi pedagogik terdiri dari 14 indikator nih Bapak Ibu. Kemudian kompetensi kepribadian terdiri dari 10 indikator. Dan kompetensi sosial terdiri dari 5 indikator. Kompetensi profesional 7 indikator. Di mana rentang nilainya 1 sampai 4. Sehingga nanti di rumus akan muncul yaitu kategori Bapak Ibu. Kategori di mana posisi kompetensi kita ada di cukup, baik, atau sangat baik. Namun di peraturan Direktur Jenderal, saya menghafalnya dengan 2626 Bapak Ibu. Kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional ada perbedaan Bapak Ibu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di mana definisi kompetensinya, di sini saya bacakan bahwa saya ambil benang merahnya, yaitu berpusat pada peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran. Kalau berpusat pada peserta didik, berarti ini pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya kompetensi kepribadian. Di sini saya menggarisbawahi bahwa kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi. Nah, refleksi ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengevaluasi Bapak Ibu tentang baik itu guru, model pembelajaran, ataupun materi pembelajaran. Bapak Ibu, ini dilakukan secara sadar. Kita melakukan refleksi. Sedangkan kompetensi sosial, di sini saya menggarisbawahi definisinya, yaitu pembelajaran berinteraksi secara aktif dan efisien dan pengembangan diri. Mungkin di sini saya kira kalau sekarang ini di zaman digital, di era digital bahwa pengembangan diri sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu guru olahraga banyak yang sudah berkembang. Bapak Ibu, kita tidak lagi dipandang sebelah mata. Di mana memang guru PJOK merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa saya katakan begitu? Karena pembelajaran PJOK merupakan atau pembelajaran PJOK dilaksanakan berdasarkan keterampilan Bapak Ibu, psikomotorik, dan setelah adanya psikomotorik berlanjut kepada adanya sikap yang baik.
yaitu afektif. Kemudian dilanjutkan dengan kognitif, dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kompetensi profesional, di sini saya menggarisbawahi bahwa kemampuan penguasaan materi untuk menetapkan, sebentar Bapak Ibu, oke. Saya ulangi kembali bahwa kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi untuk menetapkan tujuan pembelajaran, pengorganisasian. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus memilah Bapak Ibu konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di mana pada kurikulum sebelumnya bahwa ada olahraga permainan bola besar, olahraga permainan bola kecil. Tetapi untuk sekarang konten pengetahuannya adalah permainan netting, permainan invasi, tentunya begitu. Bapak Ibu sudah lebih paham karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah indikator Bapak Ibu dari kompetensi pedagogik. Ada 3 Bapak Ibu, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pada kompetensi pedagogik di Undang-Undang tahun Nomor 14 Tahun 2005 itu 14 indikatornya. Sedangkan di kompetensi pedagogik indikatornya ada 3 Bapak Ibu. Dan ditambah dengan sub-sub indikator. Bapak Ibu, indikator untuk pedagogik yaitu lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan sekolah ramah anak tentunya. Kita sebagai guru PJOK yang mana memberikan materi berdasarkan perkembangan anak. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Ini merupakan indikator dari profesionalisme. Bapak Ibu, dalam penyusunan asesmen, nah, kita harus melihat kemampuan dari peserta didik dan adanya umpan balik. Bapak Ibu, untuk kompetensi kepribadian, saya di sini menggarisbawahi bahwa pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu tentu kita dapat menjelaskan, menjabarkan bahwa pengembangan diri apa yang sudah kita lakukan berdasarkan refleksi. Selanjutnya Bapak Ibu tentunya pembelajaran berorientasi berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, pada kompetensi sosial adanya kolaborasi Bapak Ibu. Ini sudah kita lakukan pada kompetensi sebelumnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bapak Ibu, kita di sini boleh melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran. Contoh Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita melibatkan orang tua. Ada siswa atau peserta didik yang orang tuanya mungkin seorang guru PJOK atau seorang atlet dulunya. Ini bisa kita jadikan sumber belajar untuk peserta didik kita. Kita sesuaikan tentunya dengan materi pembelajaran kita. Bapak Ibu, selanjutnya adalah keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang luas untuk meningkatkan pembelajaran. Ini akan kita bahas selanjutnya nih Bapak Ibu karena ini berkaitan dengan era digital. Selanjutnya Bapak Ibu, kompetensi profesional. Nah, ini tadi pengelompokan ya Bapak Ibu pembelajaran di mana kita paham betul cara untuk mengajarkannya. Kemudian Bapak Ibu, karakteristik dan cara belajar siswa. Ini Bapak Ibu yang paling penting di kompetensi profesional. Kita harus paham Bapak Ibu cara belajar siswa kita, cara belajar peserta didik kita. Ada gaya belajar Bapak Ibu, ada 3 gaya belajar peserta didik kita, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Gimana kalau visual, anak kita bisa menerima pembelajaran dengan cepat dengan cara melihat Bapak Ibu. Kita memberikan contoh di depan atau tutor sebaya. Ini anak-anak kita dapat menangkap
atau memahami dengan cepat. Ada juga yang auditori Bapak Ibu, di mana kita harus menampilkan gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak kita paham dan cepat dapat memahami pembelajaran. Paling banyak kita temui adalah anak-anak sekarang ini pembelajaran yang kinestetik, di mana dia ingin praktek langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, indikator dari kompetensi profesional adalah kurikulum dan cara pelaksanaan kurikulum tersebut. Bapak Ibu, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka yang mana membebaskan anak-anak kita untuk berekspresi, melakukan aktivitas di mana kita hanya sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar saja. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang level Bapak Ibu. Level kompetensi kita. Bapak Ibu, disinilah pendataan, di mana jika kita nanti mengisi kuesioner atau Google Form tentang kompetensi penguasaan kompetensi yang sudah kita miliki, kita tidak usah atau mengisi sendiri biasanya atau diisikan supervisi oleh kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah. Disinilah level kita akan terlihat Bapak Ibu. Nah, di level 1 Bapak Ibu, penguasaan kompetensi tingkat paham. Berarti kompetensi kita baru di tingkat paham. Berarti kita memahami konsep Bapak Ibu tentang pembelajaran atau tentang kompetensi dari pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di level 2 Bapak Ibu, yaitu penguasaan kompetensi tingkat dasar. Nah, ini deskripsinya adalah menggunakan strategi. Di level 3, yaitu penguasaan kompetensi tingkat menengah. Mungkin kita di posisi ini nih Bapak Ibu. Atau mungkin kita di level 4, di mana kita deskripsinya adalah mengevaluasi penggunaan strategi. Jadi kita strategi apa yang kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita dapat mengevaluasi apakah strategi ini sudah cocok untuk kita. Selanjutnya Bapak Ibu di level 4. Nah, Bapak Ibu ini lebih tinggi lagi levelnya di level 4, yaitu penguasaan kompetensi tingkat mumpuni. Nah, deskripsinya adalah berkolaborasi Bapak Ibu dengan rekan kerja, rekan sejawat dalam menggunakan strategi. Di sini Bapak Ibu bisa juga kita menggunakan refleksi tadi. Kita tidak usah sungkan, tidak usah rendah diri atau malu kalau kita direfleksi oleh teman kita. Itu demi meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah Bapak Ibu di level 5, yaitu penguasaan kompetensi tingkat ahli. Di sini kita sudah dapat membimbing Bapak Ibu teman kita, rekan sejawat dalam menggunakan strategi. Bapak Ibu, harapannya di sini adalah ekspektasi kita sesuai atau belum sesuai. Jika belum sesuai, maka pendataan ini berguna untuk data sekolah meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu. Sekolah akan menggunakan data ini sebagai tempat mengacu pada pelatihan atau in-house training atau workshop yang diadakan sekolah untuk meningkatkan kompetensi kita. Atau juga bisa jadi kalau di tingkat dinas pendidikan akan melakukan pendataan tentang kompetensi para gurunya, di mana bahwa tidak sesuai atau tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan diharapkan, sehingga nantinya akan ada pendataan guru-guru yang akan mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensinya. Harapannya Bapak Ibu kita berada di level 4 dan 5 tentunya Bapak Ibu. Bapak Ibu, penilaian ini menyangkut juga, berkaitan juga dengan pangkat golongan Bapak Ibu. Nah, kalau ASN tentunya ada golongan penata muda atau sampai
pembina dan guru madya seperti itu misalnya. Di sini juga untuk guru P3K atau guru yang honorer atau GTT gitu juga dilakukan diberikan uji kompetensi ini Bapak Ibu, mengisi kuesioner ini sehingga diketahui bahwa kompetensinya di tingkat mana. Bapak Ibu bisa saja guru P3K atau guru honorer sudah di level 4 Bapak Ibu, sudah penguasaan kompetensinya di tingkat mumpuni. Itu bisa saja Bapak Ibu karena memang kompetensinya sudah selalu diperbarui, di-upgrade dan berkembang tentunya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, oke. Nah kita menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu, apakah guru PJOK sudah profesional? Guru PJOK merupakan profesi yang mulia Bapak Ibu. Jadi guru PJOK adalah pendidik yang profesional, memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, menilai atau mengevaluasi hasil belajar, melakukan bimbingan pelatihan, serta melakukan penelitian, pengembangan diri, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini benang merahnya Bapak Ibu yang kendalanya adalah melakukan penelitian. Terkadang Bapak Ibu dalam pembelajaran kita mengalami kendala, kita mengalami permasalahan. Dan permasalahan tersebut sudah kita selesaikan, tetapi kita tidak mempublikasikannya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin berkaitan dengan memulainya Bapak Ibu, sulit untuk memulainya. Jadi dalam menulis itu biasanya memulainya yang sulit Bapak Ibu. Nah, sedangkan masalah ini sudah terselesaikan. Kenapa tidak kita jadikan penelitian tindakan kelas atau best practice ataupun artikel, jurnal itu kan lebih bermanfaat lagi Bapak Ibu, bisa digunakan teman kita misalnya karena kita seminarkan, bisa digunakan oleh sekolah tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, dasar dari profesionalisme guru PJOK. Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kualifikasi pendidikan merupakan dasar profesionalisme guru PJOK. Sekarang ini banyak guru PJOK yang sudah doktor Bapak Ibu, sudah magister. Jadi hal ini bukan menjadi alasan untuk menjadi profesional. Kemudian kualifikasi lisensi pelatih atau wasit itu kita tidak ragukan lagi Bapak Ibu bahwa banyak pelatih-pelatih guru PJOK menjadi pelatih tingkat nasional Bapak Ibu, menjadi wasit tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya Bapak Ibu seperti kita bahas bahwa dasar profesionalisme guru PJOK yaitu tadi Bapak Ibu, kompetensi terdiri dari 4 kompetensi. Ini kompetensi keempat ini tidak bisa kita pisah-pisah Bapak Ibu. Misalnya udah kompetensi pedagogi saja yang lebih unggul gitu. Atau kompetensi kepribadian, atau kompetensi sosial, atau kompetensi profesional. Tidak bisa Bapak Ibu, ini harus berjalan seimbang Bapak Ibu. Karena tentunya tidak lengkap, tidak maksimal pembelajaran kita kalau hanya salah satu kompetensinya yang muncul Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sumber penghasilan. Nah, kalau bicara sumber penghasilan, tentunya yang namanya cukup lah. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak cukup, tergantung individunya, gitu Bapak Ibu. Serta Bapak Ibu sudah banyak guru PJOK yang menerima sertifikasi atau sergur, gitu Bapak Ibu, walaupun mengikuti proses yang semakin tahun semakin sulit Bapak Ibu untuk mengikuti sertifikasi ini. Tapi tetap guru PJOK adalah guru yang pantang menyerah dan semangatnya luar biasa nih Bapak Ibu. Kemudian ada tunjangan kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu, pentingnya profesionalisme guru PJOK di dunia pendidikan. Kalau bicara penting Bapak Ibu sangat penting. Itu tadi karena saya merasakan bahwa guru PJOK itu adalah
guru yang terdepan Bapak Ibu dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah memberikan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kinerja sebagai pendidik dan menjunjung tinggi etika kerja. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 4, mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan memanfaatkan teknologi. Ini yang mungkin harus kita benahi atau kita perbaharui tentang memanfaatkan teknologi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yaitu, maaf Bapak Ibu, oke, sampai di sini. Nomor 5 yaitu bertanggung jawab membentuk generasi berwawasan global. Jadi terbentuknya generasi itu tergantung kepada gurunya. Benar Bapak Ibu? Poin ke-1, tapi ada poin-poin berikutnya Bapak Ibu, bahwa generasi terbentuk juga dari lingkungannya dan didikan orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, faktor pendukung profesionalisme guru PJUK. Nah, di sini Bapak Ibu saya mengambil kutipan dari Sumardi tahun 2001 halaman sebentar Bapak Ibu. Halaman 139. Nah, ini ada 5 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama adalah komunitas afiliasi. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah komunitas yang memiliki tujuan bersama Bapak Ibu. Jadi tujuan kita sebagai guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian nomor 2 adalah kebutuhan autonomi Bapak Ibu. Di sini adalah Bapak Ibu jangan sampai kita mengambil tindakan atau mengambil satu keputusan ditekan oleh pimpinan atau oleh pemerintah. Tidak Bapak Ibu, karena tentunya guru PJUK sudah paham betul dengan kondisi anak. Terjadinya permasalahan di lapangan tentunya dapat mengatasinya. Sehingga kita mempunyai kebebasan Bapak Ibu memiliki prinsip untuk melakukan satu pekerjaan atau melakukan pengajaran, mendidik anak-anak kita. Jadi tidak ada tekanan Bapak Ibu baik di lingkungan sekolah maupun dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan terhadap peraturan sendiri. Nah, ini kita harus yakin Bapak Ibu bahwa guru PJOK itu yang memahami guru PJOK gitu. Jadi kalau ada guru yang lain bilang enak mengajar PJOK, belum tentu guru yang lain itu bisa mengajar PJOK, begitu Bapak Ibu. Kemudian dedikasi terhadap profesi. Ini bentuk pengorbanan Bapak Ibu. Pengorbanan kita terhadap profesi kita. Bapak Ibu, yang kelima adalah kewajiban sosial. Di sini merupakan kesetiaan Bapak Ibu, di mana dasarnya kesetiaan itu kita dapat diterima seseorang secara kolektif. Selanjutnya Bapak Ibu, saya di sini mengambil Bapak Ibu tentang keterampilan pengetahuan abad 21 di mana ini berkaitan dengan profesionalisme guru PJOK di era digital. Bapak Ibu, yang harus kita miliki adalah life and career skill. Merupakan keterampilan hidup berkarir Bapak Ibu, meliputi fleksibilitas dan adaptasi. Inisiatif, tentunya kita banyak memiliki inisiatif untuk mengembangkan proses pembelajaran, mengembangkan kompetensi peserta didik, dan kita dapat mengatur diri sendiri, interaksi sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Bapak Ibu, berbicara kepemimpinan, banyak guru PJOK yang menjadi pemimpin Bapak Ibu. Misalnya diberi jabatan atau menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi ketua MGMP. Ya, tentunya guru PJOK bertanggung jawab Bapak Ibu atas kepemimpinannya. Yang kedua Bapak Ibu, learning and innovation skill. Di sini pengertiannya adalah Bapak Ibu merupakan keterampilan belajar dan inovasi meliputi berpikir dan mengatasi masalah,
komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu, learning and innovation skill ini sangat penting Bapak Ibu bagi guru PJUK, di mana kita tidak boleh stay atau kita tidak boleh selalu berada di zona nyaman kita Bapak Ibu. Sudah jadi guru sudah cukup gitu. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Jika kita tidak memiliki inovasi, memiliki kreativitas, maka pembelajaran kita akan seperti itu saja. Jadi anak-anak didik kita akan merasa bosan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran yang kita berikan karena tidak ada kreativitas tadi dan inovasi. Selanjutnya Bapak Ibu tentang informasi, media dan teknologi. Keterampilan teknologi. Di sini Bapak Ibu di era digital bahwa kita harus memahami ini, jangan sampai kita kalah dengan anak didik kita. Anak didik kita lebih mampu mengoperasikan teknologi dibanding kita. Ini kita anak didik kita merasa lebih mumpuni Bapak Ibu, tapi kita kan menang pengalaman gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus terus meningkatkan keterampilan teknologi kita Bapak Ibu dan melalui media informasi meliputi literasi informasi dan literasi ICT. Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang ranah guru PJOK di era digital. Ranahnya di mana Bapak Ibu? Nah, pendidikan kita sudah membahas tadi bahwa pendidikan guru PJOK sudah berkembang, sudah meningkat sekali. Dan pengembangan diri ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, di pengembangan diri. Bapak Ibu, berbicara pengembangan diri, kita jangan cepat puas nih Bapak Ibu, bahwa kita sudah cukup sampai di situ gitu, stay di situ enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengembangan diri ini harus kita kembangkan melalui pelatihan, workshop dan kursus untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kita dalam mengajar Bapak Ibu. Yang nomor 2 Bapak Ibu yaitu memiliki kompetensi yang unggul. Apa yang kita tunjukkan Bapak Ibu? Apa kompetensi kita yang unggul? Nah, Bapak Ibu, di sini adalah tentang metode yang kita gunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Tentunya metode pembelajaran sudah banyak sekali Bapak Ibu yang dapat kita gunakan seperti pendekatan cooperative learning, PJL, problem basic learning ataupun blended learning Bapak Ibu. Sekarang bisa kita gunakan Bapak Ibu, bukan hanya di waktu corona, masa-masa corona kita menggunakan blended learning, tapi di sekarang ini juga kita di pembelajaran sekarang ini kita juga bisa menggunakan pendekatan atau metode blended learning. Kita gabungkan misalnya kita menggunakan kooperatif dengan inquiry misalnya. Itu dapat kita gunakan Bapak Ibu sehingga pembelajaran semakin berkualitas. Atau bisa saja kita menggunakan metode tatap muka Bapak Ibu dengan online. Itu bisa Bapak Ibu walaupun misalnya di pagi hari kita pembelajaran secara tatap muka, tetapi dalam pengumpulan tugas kita menugaskan siswa kita mengisi Google Form misalnya Bapak Ibu, atau mengupload video pembelajaran di classroom. Itu adalah blended learning Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, etika kerja yang tinggi. Kita sudah memiliki tentunya Bapak Ibu dengan percaya diri kita mengatakan bahwa guru PJUK sudah memiliki etika kerja yang tinggi. Oke Bapak Ibu. Jadi dalam profesionalisme guru melibatkan etika kerja yang tinggi Bapak Ibu. Seorang guru tentunya menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan interaksi dengan siswa atau dengan teman sejawat atau dengan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ranah guru PJUK era digital yaitu komunikasi dan kolaborasi efektif.
Nah, ini Bapak Ibu, bahwa seorang guru profesional, guru PJUK di era digital memiliki komunikasi dan interaksi yang baik, baik dengan siswa, orang tua, dengan teman, dengan atasan, dan mampu bekerja sama dalam tim, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan sekolah, Bapak Ibu. Karena apa? Selain jadi guru, bisa saja guru PJUK mendapat tugas tambahan, menjadi waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang nomor 5 adalah pembaharuan pengetahuan dan keterampilan. Tentu ini sudah kita lakukan gitu Bapak Ibu, karena memang kita harus mengikuti perkembangan pendidikan dan kita harus upgrade dengan pengetahuan dan keterampilan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, cara untuk meningkatkan profesionalisme guru PJUK di era digital. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ini sudah melakukan meningkatkan profesionalisme guru PJUK di era digital. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Yang pertama adalah mengasah keterampilan digital. Mengasah bagaimana ya? Kan begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Mengasah ini pengertiannya begini Bapak Ibu. Tingkatkan pemahaman kita dan keterampilan kita dalam teknologi digital. Kemudian teknologi digital ini harus disesuaikan dengan bidang pekerjaan kita Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu kita menggunakan aplikasi yang lagi tren gitu Bapak Ibu, yang lagi booming, yang lagi disenangi oleh peserta didik kita itu TikTok. Nah, bagaimana kita menggunakan TikTok ini yang relevan atau sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Pembelajaran melalui TikTok Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, banyak sekarang guru PJUK yang menjadi YouTuber Bapak Ibu, menjadi konten kreator, konten kreatif di YouTube Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu, yang jelas harus relevan dengan bidang pekerjaan kita Bapak Ibu. Kemudian eksplorasi alat Bapak Ibu. Di sini pelajari dan manfaatkan alat dan platform digital. Jadi Bapak Ibu, untuk meningkatkan efisien kerja kita dapat berkolaborasi dan menunjukkan kreativitas dengan menggunakan platform digital. Yang kedua, Bapak Ibu, mengadopsi mindset inovatif. Bapak Ibu, boleh nggak kita mengadopsi? Boleh, Bapak Ibu. Misalnya dalam pembelajaran kita mengadopsi modul ajar, boleh Bapak Ibu. Tetapi tentu harus kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Contohnya Bapak Ibu, di modul pembelajaran yang kita download atau kita adopsi dari internet, itu harus kita tulis Bapak Ibu di bawahnya apa yang kita rubah, apa yang maksudnya kita kembangkan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu, mengadopsi. Bapak Ibu, pemikiran yang terbuka. Ini maksudnya adalah jalin kebiasaan untuk menghadapi perubahan dengan pikiran yang terbuka. Lepaskan batasan konvensional dan cari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan. Jadi kita harus inovatif Bapak Ibu. Kemudian menggali ide baru. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita harus berpikir di luar kebiasaan kita. Di mana udah jadi guru aja sudah cukup gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus explore ide-ide yang terbaru untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pembelajaran sehingga pembelajaran itu berkualitas. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus mengembangkan ide-ide yang inovatif Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai contoh di sini dalam pembelajaran yang inovatif, saya pernah melakukan riset
ataupun melakukan penelitian bahwa anak-anak kita jika kita menggunakan platform ataupun inovasi digital, anak-anak kita lebih tertarik Bapak Ibu dan lebih menguasai. Jadi harapannya adalah kita mengikuti kompetensi anak Bapak Ibu, sehingga pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, cara meningkatkan profesionalisme guru PJOK yang nomor 3 adalah berkolaborasi dan membangun jaringan digital. Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan adanya pelatihan seperti pelatihan virtual, walaupun Bapak Ibu kita sadari bahwa terkadang kita kalau virtual ini terganggu dengan jaringan Bapak Ibu. Apalagi yang ikut pelatihan ini seluruh Nusantara, ada yang dari luar Jawa gitu. Jadi terkadang terganggu oleh jaringan atau sinyal. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu karena e-guru ini juga menyiarkan melalui YouTube. Jadi bisa kita ikuti melalui channel YouTube tentunya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu tentang jaringan digital. Nah, jaringan digital kita harus aktif Bapak Ibu di media sosial dan platform komunikasi online yang relevan dengan bidang pekerjaan kita. Jalin hubungan dengan para ahli Bapak Ibu, tidak usah sungkan kita bertanya, kita menggali ide pengetahuan yang baru sehingga menjadi peningkatan sumber daya kita Bapak Ibu atau peningkatan pengetahuan kita. Atau kalau memang kita bisa berbagi ide-ide baru, kenapa tidak, kan begitu Bapak Ibu. Nomor 4 Bapak Ibu, yaitu pemanfaatan peluang digital. Bapak Ibu, jika ada pelatihan atau pembelajaran secara online untuk meningkatkan kompetensi, ikuti Bapak Ibu. Apalagi dilakukan secara gratis nih Bapak Ibu, ikuti untuk meningkatkan pengetahuan kita tentunya Bapak Ibu. Kemudian tetap hadir Bapak Ibu, membangun kehadiran online. Diharapkan itulah keinginan kita untuk berubah Bapak Ibu, untuk memperbaharui kompetensi kita melalui membangun kehadiran online. Bapak Ibu, di sini juga kita harus mencari inspirasi dari sumber kreatif. Bapak Ibu mengikuti tren sekarang itu tidak ada salahnya Bapak Ibu, di mana kita harus berinteraksi dengan komunitas kreatif Bapak Ibu. Ini akan menjadikan penambahan wawasan kita Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Memang Bapak Ibu berbicara profesionalisme ini sangat luas Bapak Ibu. Jadi harapannya bahwa guru PJOK di era digital harus maksimal dalam memperbaharui diri Bapak Ibu, karena apa? Karena sekarang ini semua menggunakan digital Bapak Ibu. Selanjutnya tantangan Bapak Ibu. Jadi ada tantangannya untuk profesionalisme di era digital Bapak Ibu. Tantangannya apa sih Bapak Ibu? Nah, tantangan itu datang dari diri kita Bapak Ibu. Internal guru PJOK dan eksternal guru PJOK. Bapak Ibu, yang dari internal adalah kualitas diri. Bapak Ibu, kita dituntut untuk menunjukkan kualitas diri. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita stay saja di guru biasa-biasa saja, maka tidak akan ada perubahan Bapak Ibu terhadap kualitas pendidikan kita. Bapak Ibu, bahwa kualitas diri ini merupakan tuntutan Bapak Ibu di era digital, di mana kita harus memiliki keunggulan dalam kualitas diri baik pribadi, sosial maupun profesional. Bapak Ibu, terkadang kualitas diri ini kita merasa puas dengan
apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita kuasai. Tetapi ternyata Bapak Ibu dengan perkembangan pendidikan, perkembangan dunia teknologi sekarang, kita itu kalau tidak memperbarui tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dibanding bersaing dengan misalnya pembelajaran di Jawa dengan di luar Jawa itu sangat berbeda Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu mengajar di luar Jawa di mana kita misalnya kompetensi di sana masih A, misalnya grade-nya masih di grade bawah, tetapi di Jawa sudah tingkatannya sudah tinggi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kondisi daerah Bapak Ibu. Jadi dengan adanya era digital ini kita dapat meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu, sehingga kualitas pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak akan mencapai tujuan sehingga maksimal nih Bapak Ibu. Yang kedua yaitu keyakinan Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki keyakinan ya bubar Bapak Ibu pendidikan. Karena apa? Kita juga tidak yakin akan profesi kita selaku guru PJOK yang memiliki intelektual, kemudian memiliki 4 kompetensi dasar tadi. Terus apa yang akan terjadi bahwa kita akan menciptakan generasi yang tidak siap bersaing di era global Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu tentang tantangannya adalah kreatif dan inovatif Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dituntut bahwa guru PJOK harus memiliki kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Bapak Ibu tentunya ini tergantung diri individu masing-masing Bapak Ibu guru. Kita akan bisa Bapak Ibu dengan belajar. Yakinlah bahwa kreatif dan inovatif ini kalau kita pelajari itu akan dapat kita capai Bapak Ibu. Karena apa? Di tantangan abad 2001 kita harus memiliki 4C nih Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sangat paham. Yang pertama adalah critical thinking Bapak Ibu, kemudian creativity, kemudian komunikan, kemudian collaboration. Jadi kita harus memiliki 4C tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu, selain dari tantangan dari internal, juga ada tantangan eksternal. Bapak Ibu, zaman sekarang sudah globalisasi. Semua masyarakat itu bebas melakukan ekspresi, memberikan pikirannya, memberikan saran terhadap pendidikan, penilaian. Bapak Ibu, kalau kita memberikan pembelajaran tidak sesuai dengan tuntutan global, maka kita sebagai seorang guru, khususnya guru PJOK, akan menjadi dibully Bapak Ibu. Sekarang bukan bukan siswa saja yang dibully oleh temannya, tetapi kadang-kadang akan terjadi pembulian terhadap guru karena tidak mengikuti bahwa globalisasi itu penting Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu tentang perkembangan paham demokrasi dan HAM. Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dua paham ini sangat penting Bapak Ibu. Yang harus kita update atau kita pahami, di mana perkembangan demokrasi tidak hanya ada di politik saja Bapak Ibu, tetapi juga ada di dunia pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara tentang hak asasi manusia ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena apa? Kita harus mengajar dengan mementingkan hak asasi manusia. Contohnya Bapak Ibu sekolah ramah anak. Sekarang Bapak Ibu setiap sekolah harus sekolah ramah anak, di mana kita memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan paham ini Bapak Ibu, paham demokrasi dan paham hak asasi yang ada di masyarakat. Jika tidak sesuai Bapak Ibu, maka itu tadi kita akan mendapat sindiran, teguran dari masyarakat bahwa guru PJOK tidak memahami paham demokrasi dan paham hak asasi manusia. Saya pernah membaca artikel Bapak Ibu, sekarang ini itu tadi karena zaman global
semua berwawasan global bisa mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan juga bisa Bapak Ibu, sehingga apa, guru-guru kita banyak yang mengalami masalah dengan siswa. Tapi harapannya guru PJUK tidak seperti itu. Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu tantangan eksternal adalah gaya hidup konsumtif. Bapak Ibu, ini adalah gaya hidup glamor nih Bapak Ibu. Saya kira guru PJUK hidup bersahaja, kemudian memang ada beberapa guru PJUK yang sudah mencapai kesejahteraan tinggi Bapak Ibu, di mana menjadi YouTuber bayarannya luar biasa nggih Bapak Ibu, kemudian menjadi konten kreatif misalnya, wah dilihat dari like-nya nggih Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kalau dibilang gaya hidup ya glamor, guru PJUK bisalah untuk menahan diri nggih Bapak Ibu, ataupun kalau guru PJUK mampu ya tidak ada salahnya nggih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita berikan pada proses pembelajaran di era digital, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru PJUK harus mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar siswa kita Bapak Ibu. Memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik secara inovatif dengan menggunakan sumber digital. Yang kedua Bapak Ibu, mampu merancang dan mengembangkan pengalaman peserta didik dengan asesmen Bapak Ibu, berupa penyediaan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten serta integritas sumber digital. Bapak Ibu, nomor 3, berkolaborasi dengan peserta didik, dengan teman sejawat dan komunitas dalam sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 4, memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan akses Bapak Ibu yang memadai terhadap sumber belajar digital lainnya dengan tetap menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor 5, yaitu berpartisipasi Bapak Ibu. Sorry, ini kembali lagi, maaf Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, nomor 5 yaitu berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran dan pembaharuan diri terkait dengan profesi guru. Bapak Ibu, kita bahas satu-satu di sini bahwa Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran berdiferensiasi bahwa kita sebagai fasilitator Bapak Ibu, di mana dapat menginspirasi belajar siswa. Di mana siswa-siswa kita, peserta didik kita memiliki kreativitas yang tinggi Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkan saja. Kita mengarahkan, kemudian dengan menggunakan sumber digital, contoh Bapak Ibu, kita memberi pembelajaran materi, konten materinya senam irama Bapak Ibu. Misalnya itu. Kita akan menugaskan proyek siswa membuat gerakan langkah kaki atau gerakan langkah kaki dan ayunan lengan yang menggunakan sumber digital. Di sini Bapak Ibu, anak-anak kita meminta anak-anak untuk membuat video Bapak Ibu. Wah, anak-anak kita sangat kreatif Bapak Ibu dalam membuat video menggunakan HP misalnya. Anak-anak kita sudah bisa mengedit, kemudian memasukkan tulisan, teks, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tugas kita merancang dan mengembangkan pengalaman belajar peserta didik
dengan asesmen, tentunya dengan penilaian gitu Bapak Ibu. Kita sekarang jangan lagi penilaian menggunakan paper kertas Bapak Ibu, misalnya menggunakan tulisan yang itu anak-anak sudah bosan Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan misalnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi Bapak Ibu, misalnya seperti Quizizz Bapak Ibu, menggunakan Google Form atau aplikasi lain sehingga anak-anak kita ini menarik Bapak Ibu, apalagi kalau Quizizz kan akan muncul ranking dari anak-anak kita. Ini akan menambah semangat Bapak Ibu, antusias anak-anak kita dalam mengerjakan asesmen Bapak Ibu. Berkolaborasi Bapak Ibu ini tentunya guru PJOK sudah melaksanakan gitu Bapak Ibu di komunitas, kemudian berinovasi dengan peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu tentang kebutuhan pembelajaran yang beragam. Bapak Ibu, memang kita dituntut di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita mengutamakan gaya belajar peserta didik, karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Jadi harapannya jika anak-anak kita, peserta didik kita memiliki kemampuan Bapak Ibu dalam berinovasi, maka kita tinggal memfasilitasi saja Bapak Ibu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi Bapak Ibu. Kemudian tentunya ada dokumentasi Bapak Ibu, jangan sampai kita dalam pembelajaran cobalah mendokumentasikan Bapak Ibu, karena ini juga merupakan sumber refleksi kita dalam pembelajaran. Bapak Ibu, selanjutnya adalah berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global. Bapak Ibu, jika kita tidak berpartisipasi, kita tidak ikut, maka kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Karena perkembangan dari teknologi sangat cepat Bapak Ibu. Di mana kita bisa menggunakan misalnya seperti platform atau sekarang ini sudah ada PMM gitu Bapak Ibu untuk memfasilitasi kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam di era digital tentunya. Kemampuan kita memberikan proses pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu, jadi kita simpulkan bahwa di dalam dunia pendidikan itu sangat membutuhkan profesionalisme Bapak Ibu. Ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pendidikan. Bapak Ibu, guru diharuskan memenuhi standar dalam pengetahuan dan keterampilan serta menjunjung tinggi etika kerja. Profesionalisme guru Bapak Ibu mencerminkan sikap dan perilaku guru. Sikap dan perilaku ini mencerminkan kualitas dan integritas seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang profesional berarti kita harus mempraktekkan pengembangan diri, kemudian memiliki kompetensi yang unggul serta etika kerja yang tinggi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi efektif, serta selalu Bapak Ibu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kita upgrade terus. Kemudian kita juga harus Bapak Ibu menunjukkan Bapak Ibu kepada dunia pendidikan bahwa kita ini mampu melakukannya gitu. Dengan cara yaitu ikut gabung Bapak Ibu di jejaring digital, bahwa tidak usah ini Bapak Ibu, tidak usah takut untuk mencoba sesuatu di luar kebiasaan atau di luar zona kita. Yang penting pede dulu nggih Bapak Ibu, kita pede dulu, kemudian kita gali terus kompetensi kita perbarui terus pengetahuan kita sehingga kita bisa terapkan kemampuan tersebut di era digital yang seperti tuntutan perkembangan di dunia pendidikan. Bapak Ibu,
Itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Ratih? Mbak Ratih? Ya, siap Nggih. Ibu. Ya, Mbak Ratih, mungkin cukup begitu.